Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, di video kali ini kita akan membahas terkait soal IPA Fisika, yaitu tentang listrik statis, dan ini merupakan kumpulan soal-soal untuk persiapan ujian tengah semester atau PTS. Oke, sekarang kita langsung lihat untuk soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 katanya partikel terkecil penyusun suatu materi atau zat disebut dengan apa? Nah, Dede ingat kembali bahwasanya partikel terkecil penyusun suatu zat yang tidak bisa kita bagi-bagi lagi itu kita sebut sebagai atom. Dan atom itu terdiri dari 3 bagian. Ada elektron yang bermuatan negatif, ada neutron yang tidak bermuatan, dan ada proton yang bermuatan positif. Oke, jadi untuk yang nomor 1 ini gampang ya, jawabannya B. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2, bagian atom yang bermuatan positif. Nah, ini tadi kan di pembahasan soal nomor 1 sudah kakak sampaikan bahwasanya elektron atau atom itu terdiri dari 3 bagian. Ingat kembali ya, gambarnya ini misalnya kita gambarkan sebuah atom. Atom ini ada bagian bermuatan positif. Bermuatan positif ini kita sebut dengan proton. Proton kita singkat dengan P. Kemudian ada bagian yang tidak bermuatan. Bagian yang tidak bermuatan ini kita sebut dengan neutron atau kita simbolkan dengan N, dan bagian yang bermuatan negatif yang terdapat di kulit sebuah atom ini kita sebut dengan elektron atau kita simbolkan dengan E-. Oke, pertanyaannya kan bagian yang bermuatan positif. Oke, jadi jawabannya adalah proton. Oke, lanjut ya, kita ke soal nomor 3. Oke, nomor 3 ini katanya sebuah benda akan bermuatan positif jika. Nah, Dede ingat kembali di penjabaran materi sudah kakak sampaikan bahwasanya benda itu bisa kita kelompokkan 3 macam. Ada yang bermuatan positif, bermuatan negatif, dan bermuatan atau benda yang netral. Nah, ingat kembali, kalau benda itu bermuatan positif, penentunya kan jumlah dari elektron ya. Kalau benda itu bermuatan positif berarti dia punya elektron yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah protonnya, atau dengan kata lain benda ini akan memiliki kekurangan elektron. Bisa ya, pada saat benda itu kekurangan elektronnya atau jumlah elektronnya lebih sedikit dibandingkan dengan proton, maka benda itu akan dikatakan bermuatan positif. Jadi untuk yang nomor 3 ini jawabannya B. Oke, lanjut kita ke nomor 4. Ini kebalikan dari soal nomor 3. Soal nomor 4, benda akan bermuatan negatif pada saat kapan? Nah, ya udah, ini tinggal ada dibalikan di mana jumlah elektronnya tentu lebih banyak daripada proton, atau dengan kata lain benda itu akan kelebihan elektron. Bisa ya? Berarti jawaban untuk yang nomor 4 ini adalah A. Nah, ingat kembali kenapa patokan kita itu elektronnya, karena yang bisa berpindah itu adalah elektron. Oke, lanjut kita ke soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 katanya benda akan bermuatan netral kapan? Nah, ini kan masih ada ya hubungannya dengan soal nomor 3 dan nomor 4 tadi. Nah, jadi benda itu akan netral ketika jumlah elektron sama banyak dengan jumlah protonnya. Oke ya, jadi penentunya itu hanya elektron dan proton. Neutron nggak ada ngaruh sama sekali, karena neutron itu nggak ada muatannya. Oke, berarti untuk yang nomor 5 ini jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Di soal nomor 6 katanya satuan sistem internasional untuk muatan. Oke, ada diingat kembali ya, muatan listrik ini adalah yang menghasilkan nanti arus listrik. Nah, muatan listrik ini merupakan besaran fisika, ada simbol, ada satuan. Simbolnya Ki ya. Nah, satuannya apa? Satuan SI-nya adalah Coulomb atau kita singkat dengan C. Besar. Saya ingat kembali nanti ada bahasan untuk konversi satuan dari Coulomb, milicoulomb, dan mikrocoulomb. Ingat ya tangganya di mana ada Coulomb,
kemudian milikulom, dan mikrokulom. Satu tangga itu nilainya 1000. Kalau ke atas berarti tinggal adik-adik bagi ya, bagi 1000. Kalau ke bawah berarti tinggal dikali 1000. Oke, berarti jawaban untuk yang nomor 6 ini tentu yang A. Oke, kita lanjut ya. Nomor 7. Nomor 7 katanya, jika dua muatan listrik sejenis, oke, kata kuncinya sejenis ya, Dedek, didekatkan dia akan tolak menolak. Tentu ya, sama halnya kayak cewek dengan cewek atau cowok dengan cowok, itu kan gak ada ketertarikan kalau normal. Dan bila tidak sejenis didekatkan akan tarik menarik. Oke, jadi kalau dia positif 1, negatif 1, kalau kita dekatkan maka dia akan tarik menarik. Nah, pernyataan ini dibahas oleh hukum siapa? Tentu dalam listrik statis yang berlaku itu adalah hukum Coulomb. Bisa ya, Dedek? Kita lanjutkan untuk yang nomor 8. Nah, di sini kalau untuk nomor 7 ini kalau adik-adik mau tahu untuk hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, hukum Ohm dan hukum Kirchhoff ini nanti akan kita bahas dalam bahasan listrik dinamis setelah bab listrik statis ini. Kemudian kalau hukum Newton apa? Hukum Newton ada diingat kembali tentang bahasan gerak benda. Di mana hukum Newton itu ada 3 ya, hukum 1, 2, dan 3 Newton. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 8. Pada hukum Coulomb, besar gaya tarik-menarik dan tolak-menolak antara dua muatan atau lebih itu berbanding terbalik dengan apa? Ada diingat kembali, hukum Coulomb itu membahas tentang gaya tarik-menarik dan tolak-menolak antara muatan. Nah, dari bunyi hukum Coulomb bisa kita dapatkan persamaan atau rumus ya, di mana F nilainya tentu sama dengan kakiku retak-retak. K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, di mana kita bisa melihat dia sebanding atau berbanding terbalik? Kalau dia sama-sama di atas posisinya berarti dia sebanding. Tapi kalau satu di atas, satu di bawah berarti dia berbanding terbalik. Jadi, kalau dari rumus ini kan F dengan Q1 dan Q2 itu posisinya sama-sama di atas. Kalau K ini boleh kita abaikan ya, karena ini merupakan konstanta, ketetapan. Jadi, antara F dengan perkalian muatan dia sebanding karena dia posisinya sama-sama di atas. Oke, antara F dengan kuadrat R ini dia berbanding terbalik karena F di atas dan R di bawah. Ingat ya, dia berbanding terbalik itu bukan dengan jarak tapi dengan kuadrat jarak. Bisa? Jadi jawaban nomor 8 ini adalah D, di mana gaya tarik menarik itu sebanding dengan perkalian dua buah muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua buah muatan. Oke, kita lanjutkan ya untuk soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 ini pertanyaannya satuan internasional tentang gaya Coulomb. Nah, ini udah dijabarkan juga ya dalam bahasan materi. Pokoknya semua gaya itu sudah pasti satuan SI-nya adalah Newton. Nah, nanti kalau mau dirincikan, Newton itu sama dengan apa sih, Kak? Newton itu sama dengan kilogram meter per second kuadrat atau meter second min 2. Itu sama aja dengan Newton. Oke, lanjut untuk yang nomor 10. Nah, untuk nomor 10 ini katanya benda A bermuatan positif. Oke ya, benda A muatan positif, benda B negatif. Nah, jika keduanya kita dekatkan, apa yang terjadi? Ingat kembali, kan ini muatannya beda nih, satu positif, satu negatif. Ya udah, kalau kita dekatkan berarti dia akan tarik menarik. D ya. Ini gampang ya, Dede ya. Kalau muatannya sejenis, dia akan tolak menolak. Tapi kalau muatannya beda jenis atau berlawanan jenis, pasti dia akan tarik menarik. Oke, kita lanjutkan ya untuk soal nomor 11. Nah, soal nomor 11 katanya perhatikan gambar. Jadi ini ada gambar muatan A atau benda A ya. Ini benda B, ini benda C, dan ini benda D. Nah, pada gambar di atas terdapat 4 buah benda bermuatan A menolak B. Oke, jadi di sini kita mau menentukan muatan benda ya. A menolak B. Jadi kalau dia udah menolak pasti A dan B itu muatannya sama. Terus B menarik C, otomatis B dan C ini dia akan tarik menarik. Dia akan mempunyai muatan yang beda jenis.
C dan D tolak menolak, berarti muatannya juga sejenis. Yang sudah diketahui adalah muatan si A, di mana muatan A positif. Ya udah, yang ditanya adalah muatan D. Kita bantu dengan yang diketahui pertama, yaitu muatan A jenisnya adalah positif. Kita bikin nih di sini, muatan A itu positif. Nah, A itu menolak B katanya. Ya udah, kalau menolak berarti tadi sama ya, berarti B juga positif. Nah, B menarik C. Supaya B menarik C berarti muatannya harus beda jenis, berarti C itu harus negatif. Dan C menolak D, berarti karena C negatif, D juga negatif. Otomatis muatan D itu adalah negatif, yang A ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 12. Dua buah muatan A dan B besar dan sejenis, besarnya sama ya, dan dia juga sejenis, didekatkan pada jarak R sehingga mengalami gaya tolak F. Jika jarak kedua muatan itu diubah menjadi setengah dari jarak semula, maka gaya tolak menolaknya menjadi berapa gitu. Nah, berarti di sini bisa kita bikin diketahui dia ada dua kondisi ya. Dia ada dua kondisi, di mana kondisi yang pertama itu jaraknya adalah R kecil, berarti R1 sama dengan R. Pada saat jaraknya R ini, dia akan mengalami gaya tolak menolak itu sebesar F, berarti F1-nya sama dengan F. Kemudian pada saat kondisi kedua, jaraknya diubah menjadi setengah jarak semula, berarti R2 itu tentu sama dengan setengah dari R kecil. Pertanyaannya F2 itu berapa kali F1 gitu, berapa kali F. Nah, dari soal ini muatannya kan nggak diubah, jadi muatannya tetap ya. Berarti adik-adik tinggal langsung gunakan perbandingan berdasarkan hukum Coulomb tadi. Nah, di sini karena yang diubah itu cuma R, kita gunakan langsung bahwa F itu berbanding terbalik dengan si R. Langsung F1 banding dengan F2, dia banding terbalik. Karena di sini F1 di atas, otomatis R2 di atas karena dia berbanding terbalik tadi per R1. Tapi jangan lupa ya, adik-adik kuadratkan. Oke, tinggal kita ganti nih atau kita masukin nilainya. F1 adalah F, F2 mau kita cari, R2-nya setengah R. Oke, setengah R per R1-nya adalah R. Dikuadratkan, R sama R ini kan variabelnya sama ya, berarti habis. Jadi F per F2 ini sama dengan 1/4. Nah, ini tinggal ada dikali silang. Berarti ini kalikan ke sini ya. Ini ada kali ke sini, berarti 4F itu sama dengan 1 ada kalikan dengan F2. Oke, berarti F2. Satunya kan boleh kita hilangkan saja. Oke ya. Jadi F2 itu nilainya adalah 4 kali dari F1 atau 4 kali F. Bisa ya. Jadi untuk yang nomor 12 ini jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 13. Nah, di soal nomor 13 ini katanya ada dua buah muatan masing-masing 3 mikrokulom dan 1 mikrokulom. Jaraknya adalah 30 cm. Pertanyaannya, berapa gaya yang dialami oleh kedua muatan tersebut? Nah, berarti di sini kan bisa kita bikin diketahui ya. Diketahui muatan pertama 3 mikrokulom. Jadi Q1 itu nilainya 3 mikrokulom. Kemudian Q2 itu nilainya adalah 1 mikrokulom. Dan jarak kedua muatan itu berarti R nilainya adalah 30 cm. Pertanyaannya, berapa nilai gaya? Ditanya berapa nilai F. Oke, berarti kan di sini kita tinggal gunakan rumus kakiku retak-retak. Tapi kita lihat dulu untuk satuan muatan dan jaraknya. Jadi sini kan muatan satuannya masih mikrokulom. Nah, satuan SI-nya tadi adalah kulom, berarti harus kita ubah ke kulom. Nah, dia kan ada 2 tangga ya. Berarti kan tinggal kita bagi 1 juta atau kita kali 10 pangkat min 6. Jadi 3 kali 10 pangkat min 6 kulom. Nah, ini juga sama ya. Berarti 1 kali 10 pangkat min 6 kulom. Nah, jarak ini juga ada diubah nih. Kan dia satuannya masih cm, kita ubah ke meter. Berarti kita bagi 100 atau 30 kita kali 10 pangkat min 2. Ini kalau masih bingung konversi satuan,
lihat kembali ya penjabaran materinya. Di situ udah kakak sampaikan bagaimana cara mengubah satuan dengan menggunakan notasi ilmiah ini. Nah, ini 30 dan 10 pangkat min 2 ini bisa kita sederhanakan, berarti 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Oke, kita masukkan ke dalam rumus, kakiku retak-retak. Jadi nilai F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Oke, ganti nilainya, dimana K itu udah ketetapan ya. Jadi K nilainya 9 kali 10 pangkat 9, Q1 nilainya 3 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan Q2 nilainya 1 kali 10 pangkat min 6. Oke, R dikuadratkan. Ini kalau mau langsung juga boleh ya. 3 dikuadratkan adalah 9, 10 pangkat min 2 itu berarti kalau ada dikuadratkan adalah 10 pangkat min 1, kalau ada dikuadratkan berarti kan 10 pangkat min 2. Oke, nah dari nilai ini bisa kita sederhanakan ya, dimana 9 ini sama 9 di atas itu bisa kita coret. Nah kemudian 3 dikali dengan 1 berarti ini sama dengan 3. Nah terus notasi ilmiahnya lagi kita selesaikan. Jadi 9, kemudian ada min 6 dan ada min 6 lagi. Nah ini tinggal ada dijumlahkan ya untuk pangkat dari notasi ilmiah tersebut. Nah 9 kurang ditambah min 6 itu kan sama dengan 9 dikurang 6. 9 kurang 6 tentu 3 ya. Nah kemudian 3 dikurang 6 berarti kan sama dengan min 3. Berarti ini 10 pangkat min 3 dibagi dengan 10 pangkat min 2. Nah ini kalau mau disederhanakan lagi berarti kan 3 dikali 10 pangkat min 3. Nah 10 pangkat min 2 ini kita pindahkan ke atas. Dari negatif dia akan berubah menjadi positif. Berarti ini 10 pangkat 2. Nah berarti ini 3, 10 pangkat min 3 sama 10 pangkat 2. Ini bisa kita selesaikan lagi. Kita jumlahkan. Min 3 tambah 2 itu sama dengan min 1. Berarti 10 pangkat min 1. Nah ini kalau mau ada diselesaikan juga boleh. 3 kali 10 pangkat min 1 itu kan sama dengan 3 bagi 10. 3 bagi 10 0,3. Ingat kembali gaya satuannya adalah Newton. Oke ya, berarti untuk yang nomor 13 ini jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut kita soal nomor 14. Nomor 14, alat yang digunakan untuk mengetahui jenis muatan suatu benda. Nah ini kemarin di dalam video sebelumnya juga sudah kakak jelaskan bahwasanya muatan benda itu nggak bisa langsung kita lihat dengan menggunakan mata kita, tapi kita gunakan dengan bantuan sebuah alat. Nah alat itu dinamakan dengan elektroskop. Jadi jawabannya adalah yang D. Ingat kembali ya, gambar dari elektroskop itu secara sederhana seperti gambar manusia, ada kepalanya, kemudian ada badannya, kemudian ada kaki atau ada ekornya, tapi tanpa tangan. Bisa ya, ini alat yang kita gunakan untuk menentukan jenis dari muatan suatu benda. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 15. Nah, di soal nomor 15 ini katanya, gambar manakah yang benar untuk sebuah benda bermuatan listrik negatif. Nah ini dia bendanya bermuatan listrik negatif, didekatkan pada elektroskop bermuatan listrik positif. Jadi intinya di sini kalau dari kalimat soal kan bisa saja ada bingung. Nah ini ada negatif, ada positifnya. Yang kita pakai yang mana kak? Jadi patokan adik-adik itu adalah bendanya. Nah di sini kan bendanya itu bermuatan negatif. Nah, ingat kembali cara menentukan atau membaca elektroskop itu dia selang-seling. Jadi, kalau kakak gambarkan, misalnya ini ada kepala elektroskop tadi, ini batangnya, kemudian ada ekornya atau ada kakinya. Nah, ketika kita dekatkan benda bermuatan negatif, ini misalnya bendanya negatif, terus kepalanya otomatis akan bermuatan positif, dia selang-seling, dan ekor atau kakinya tentu negatif.
Ya udah, berarti tinggal Adik-adik lihat gambar yang persis sama dengan gambar yang kakak bikin. Berarti jawabannya tentu yang B ya. Nah, nanti kalau misalnya ditanya bendanya positif bagaimana? Kalau benda positif gambarnya kayak gambar A. Jadi kepalanya negatif, ekornya positif. Kalau dia netral bagaimana? Netral itu gambarnya kayak gambar yang option D. Dia pasti dalam kepalanya ada positif negatifnya, di ekornya juga ada positif dan negatif. Tapi kalau untuk benda bermuatan positif dan benda bermuatan negatif, dia akan selang-seling. Bisa ya? Untuk yang nomor 15. Oke, lanjut kita ke soal nomor 16. Soal nomor 16 ini sama dengan soal nomor 13. Adik-adik diminta untuk menentukan besar dari gaya Coulomb atau gaya yang terjadi antara dua buah muatan. Nah, dari soal bisa kita ketahui ada nilai muatan pertama Q1 6 mikrocoulomb, kemudian Q2 12 mikrocoulomb, terus jaraknya ada 30 cm. Pertanyaannya berapa nilai F? Nah, di sini langsung kita gunakan rumus dari hukum Coulomb itu F sama dengan kakiku retak-retak. Jadi K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, tinggal ada dimasukkan nilainya. K-nya udah ditetapkan dan dalam soal juga udah disampaikan K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Jadi ini 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya berapa? Q1-nya 6 mikrocoulomb. Mikrocoulomb itu bukan satuan SI. Ada diubah kembali ke coulomb. Tinggal dibagi 1 juta atau dikali 10 pangkat min 6. Ini langsung ya. Berarti kan ini Q1-nya 6 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian Q2-nya berarti kan 12 sama ya, satunya juga mikrocoulomb, berarti 12 dikali 10 pangkat min 6. Oke, dibagi dengan jaraknya 30 cm. Nah, cm ini juga bukan satuan SI, kita ubah ke meter, berarti 30 dibagi dengan 100 kan sama dengan 0,3, atau kalau mau ada diubah ke dalam notasi ilmiah itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 1. Pokoknya penjabarannya sama dengan pemindahan satuan atau konversi satuan untuk nomor 13 tadi. Kalau ada masih bingung, silakan lihat kembali video untuk penjabaran materinya ya. Nah, berarti di sini tinggal kita substitusi atau kita masukkan nilai R itu. Nah, 3 dikali 10 pangkat min 1. Jangan lupa dikuadratkan. Oke, berarti kan ini sama dengan 9. Ini kalau mau adik-adik salin dulu dan cari kuadrat dari jaraknya juga boleh. Berarti kan ini 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan 6 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan 12 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 3 dikuadratkan 9. 10 pangkat min 1 dikuadratkan berarti 10 pangkat min 2. Bisa ya? Nah, ini 9 sama 9 tinggal kita coret. 9 sama 9. Nah, terus 6 dikali 12 itu bisa ya. Kemudian notasi ilmiahnya tinggal ada diselesaikan pangkatnya. Oke, jadi di sini kita selesaikan dulu untuk konstantanya, tinggal kita kalikan 6 kita kali dengan 12. 6 kali 12 itu sama dengan 72 ya. Berarti ini 72. Nah, pangkatnya kita selesaikan kayak tadi lagi. 9 ditambah dengan min 6 itu kan sama dengan 9 kurang 6. 9 kurang 6 3. 3 dikurang 6 min 3. Berarti yang di atas ini adalah 10 pangkat min 3. Di bawahnya belum kita apa-apakan. Ya udah kita salin dulu. Berarti 10 pangkat min 2. Ini ada pindahkan ke atas, berarti dari negatif akan berubah menjadi positif. Berarti ini tentu sama dengan 72 dikali 10 pangkat min 3 dikali dengan 10 pangkat 2. Berarti 72 min 3 tambah 2 min 1. Berarti kan sama dengan 72 dikali 10 pangkat min 1. Nah, ini kan sama artinya dengan 72 dibagi dengan 10. 72 bagi 10 tentu sama dengan 7,5
Satuannya apa? Satuannya semua gaya adalah Newton ya. Jadi ini 7,2 Newton. Nah, ini untuk penjabaran soal nomor 16. Oke, lanjut kita ke soal nomor 17. Nah, untuk soal nomor 17 ini katanya kaca yang digosokkan dengan kain sutra akan bermuatan positif. Hal ini terjadi karena apa? Nah, untuk menjawab soal nomor 17 ini, Adik-adik ingat kembali tentang penerapan dari listrik statis ini dalam kehidupan. Nah, di video sebelumnya sudah kakak sampaikan, ada cara cepat yang bisa kita gunakan untuk menjawab soal-soal yang berkaitan dengan penerapan listrik statis ini, di mana cara cepatnya adalah butik kasut. Jadi ada butik kasut. Nah, ingat kembali ya, but itu adalah singkatan untuk rambut. Kemudian IK atau IK ini adalah singkatan dari plastik. K ini singkatan dari kaca. Sut itu adalah singkatan untuk sutra. Jadi ketika kita gosokkan benda-benda ini, hasil akhirnya rambut akan bermuatan positif, plastik negatif, kaca positif, dan sutra akan bermuatan negatif. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena elektron dari rambut pindah ke plastik dan elektron dari kaca pindah ke sutra. Itu proses kenapa akhirnya si rambut itu bermuatan positif, plastik bermuatan negatif, kaca positif, dan sutra negatif. Nah, tinggal kita jawab untuk soal nomor 17, berarti prosesnya terjadi di sini kan kaca sama sutra, berarti kita gunakan singkatan untuk kasut tadi. Nah, kaca bermuatan positif, sutra bermuatan negatif. Alasannya karena elektron berpindah dari kaca ke sutra. Berarti jawaban untuk nomor 17 ini adalah yang B. Oke, lanjut kita ke soal nomor 18. 18 pertanyaannya, daerah di sekitar benda bermuatan listrik disebut dengan. Nah, ingat kembali dalam penjabaran materi sudah kakak sampaikan, kalau ada kata-kata daerah, adik ingatnya adalah medan. Otomatis daerah di sekitar gaya yang bermuatan listrik itu merupakan pengertian dari medan listrik. Gampang ya untuk soal nomor 18. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 19. Nah, soal nomor 19 katanya, berikut ini sifat-sifat dari medan listrik yang digambarkan oleh garis gaya listrik kecuali. Jadi yang ditanya di nomor 19 ini adalah yang salahnya. Yang A, arah garis gaya listrik dari kutub positif ke kutub negatif. Ingat kembali untuk menentukan arah dari medan listrik itu di mana arah medan listrik selalu keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Oke, berarti option yang A itu betul ya. Arah garis gaya listrik dari kutub positif dan ke kutub negatif. Oke, berarti yang A betul. Yang B, semakin rapat garis gaya, semakin kuat medan listrik. Itu betul. Jadi intinya kalau semakin rapat garis-garis yang dikasih dalam suatu benda, maka itu mengartikan atau mengidentifikasikan bahwasanya medan listriknya juga semakin kuat. Jadi yang B ini betul ya. Yang C, garis gaya listrik tidak pernah berpotongan. Kalau adik-adik bingung, kita lihat untuk option D. Garis gaya listrik tidak mempunyai arah, padahal ada arahnya. Di mana arah dari garis medan listrik itu selalu menjauhi muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Jadi yang salah di sini adalah untuk option D, otomatis yang C itu betul. Jadi garis gaya listrik atau medan listrik itu nggak pernah berpotongan. Oke, lanjut kita ke soal nomor 20. Di dalam memindahkan muatan sebesar 50 mikrokulom diperlukan energi listrik 10 Joule. Maka pertanyaannya berapa besar potensial listrik? Nah, ini sudah kita bahas juga dalam bahasan energi listrik. Nah, untuk 50 mikrokulom ini adalah nilai Q
kalau mau diubah langsung boleh. Mikrokulom kita ubah ke kulom, berarti kan kita bagi 1 juta ya, atau kita kali 10 pangkat min 6, satuannya kulom. Ini kalau disederhanakan lagi bisa, berarti ini sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 kulom. Ini nilai Q. Oke, kemudian ada energi. Ingat kembali, energi itu simbolnya adalah W. Jadi W-nya adalah 10 Joule. Pertanyaannya, berapa besar potensial listrik? Potensial listrik itu bisa kita simbolkan dengan V besar atau tegangan listrik, sama aja. Nah, untuk menjawab soal nomor 20, tinggal kita gunakan rumus dari energi listrik, di mana energi listrik itu tentu nilainya sama dengan muatan listrik dikali dengan si potensial listrik, berarti dikali dengan V. Oke, di sini yang ditanya itu adalah V. Tinggal adik-adik bolak-balik rumus. Kalau masih bingung bolak-balik rumus, ini kan dia 3 variabel nih, berarti tinggal digunakan rumus segitiga. Oke, berarti ini menandakan operasi matematik bagi, ini kali. Berarti W di atas, kemudian Q di bawah, ini ada V. Kita mau mencari V, berarti tinggal ada ditutup nih nilai atau variabel V. Berarti dari rumus segitiga itu nilai V tentu sama dengan W dibagi dengan muatan. W-nya berapa? W-nya adalah 10. Muatannya berapa? 5 dikali 10 pangkat min 5. Oke, berarti 10 dibagi dengan 5, 2, berarti nilainya tentu sama dengan 2 per 10 pangkat min 5. Ini kalau mau dipindahkan boleh, berarti kan ini sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5. Satuannya apa? Volt. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 21. Soal nomor 21 di sini ada gambar penggaris plastik dan kain wol. Kemudian pertanyaannya, setelah penggaris plastik digosok dengan kain wol, maka aliran elektron dan muatan yang terjadi pada penggaris plastik. Jadi di sini yang ditanya itu adalah penggaris plastik. Muatan akhirnya apa dan apa yang terjadi pada si penggaris plastik ini. Nah, untuk menjawab soal nomor 21 ini sangat sederhana. Adik-adik tinggal kembali gunakan cara cepat butik kasut. Oke, butik kasut, di mana but itu singkatan untuk rambut. Setelah digosok dengan plastik, dia akan bermuatan positif, si plastik negatif. Kaca setelah digosok dengan sutra, kaca positif, sutra negatif. Nah, pertanyaan adik-adik di sini kan di dalam cara cepat ini tidak ada kain wol. Oke, tapi ada plastik. Ya udah, kita ganti aja si kain wol ini dengan sifatnya yang sama dengan si rambut. Nah, memang kenyataannya seperti itu ya. Oke, berarti kalau si rambut kita gosok dengan plastik, rambut tadi akan bermuatan positif dan si plastik negatif. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena elektron dari rambut pindah ke plastik. Oke, nah pertanyaannya, muatan untuk si penggaris plastik negatif kan? Ya udah, berarti jawabannya itu antara A dengan D. Mana proses yang betul? Proses yang betul tentu aliran elektron itu pindah dari kain wol ke plastik. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah yang D. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 22. Oke, lanjut ya, soal nomor 22. Gambar garis medan magnet yang tepat adalah, jadi tadi di soal sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya medan magnet itu muatannya garisnya akan selalu menjauhi muatan positif dan selalu menuju muatan negatif. Kita lihat mana gambar yang tepat. Kalau untuk gambar A, ini kan udah jelas ya, panahnya itu kan keluar dari muatan positif dan masuk ke negatif. Kalau C ini kebalik. Kalau B ini juga bolak-balik, ini salah. D juga bolak-balik. Ya udah, berarti jawabannya adalah yang A. 23 soal terakhir. Di sini katanya ada kaca digosok dengan sutra lagi, akan terjadi proses pemuatan listrik pada kaca maupun sutra. Pada tabel berikut ini penjelasan yang benar adalah, berarti kan cara cepatnya tadi adalah kasut ya. Kasut, di mana kaca akan bermuatan positif dan sutra akan bermuatan negatif. Oke,
Nah, mana dia yang betul? Kaca positif, sutra negatif. Berarti kan jawabannya itu antara A dan B. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Tentu karena elektron dari kaca pindah ke sutra. Nah, siapa yang kehilangan elektron? Tentu si kaca. Jadi jawaban untuk nomor 23 ini adalah option A. Oke, adik-adik, itu untuk pembahasan soal tentang listrik statis. Ini merupakan soal persiapan untuk ujian mid semester adik-adik untuk mata pelajaran IPA bagian fisikanya. Oke, jika ada bagian yang tidak paham, silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.